Tak lepas timnas Indonesia gagal di Piala AFF kemarin, kegaduhan terkait performa timnas Indonesia mencuat di media sosial. Bakar tagar STY out kembali muncul. Seolah semua salah Sintayong, begitulah pemikiran para pembenci Sintayong. Padahal sebelum Sintayong, nggak ada juga pelatih yang bisa bawa Indonesia juara AFF atau masuk putaran 3 pra Piala Dunia. Dulu kenapa nggak berisik? Sepak bola bukan hanya urusan menang kalah saja. Coba pahami proses yang dibangun Sintayong. Kalau kita jeli dalam menyaksikan pertandingan timnas Indonesia di 4 laga Piala AFF kemarin, pasti kalian akan paham di mana letak perubahan positif di timnas Indonesia. Di pertandingan pertama lawan Myanmar, pertahanan Indonesia masih mudah ditembus para pemain Myanmar. Untungnya gawang Cahaya Supriyadi masih aman dari kebobolan. Lalu di pertandingan selanjutnya melawan Laos, pertahanan Indonesia tambah kacau, ditambah passing-passing yang nggak sempurna dari para pemain Indonesia, membuat Indonesia akhirnya kebobolan 3 gol. Lalu ketika melawan Vietnam, pertahanan Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik. Terlihat pertahanan Indonesia sudah cukup kuat, meski pada akhirnya harus kecolongan 1 gol. Dari perkembangan permainan Indonesia di Piala AFF 2024, menurut saya Sintayong membentuk sebuah tim dimulai dari membentuk pertahanan solid terlebih dahulu. Memang permainan timnas Indonesia di Piala AFF kemarin terkesan bertahan. Justru disitulah Sintayong berusaha membangun pondasi tim. Artinya Sintayong membangun sebuah tim dengan cara membangun pondasi kuat di bagian pertahanan terlebih dahulu. Sama seperti halnya timnas utama Indonesia. Sebelum Rizky Ridho, Jay Ichus, Kelvin Verdong, dan Hafner menjadi pemain belakang yang solid, Sintayong sudah berkali-kali merotasi pemain-pemain Indonesia sampai akhirnya terbentuklah tim solid saat ini. Dan dibutuhkan waktu yang cukup lama agar terbentuk pertahanan timnas Indonesia yang solid. Sedangkan pemain muda Indonesia yang bermain di AFF Cup 2024 kemarin terbentuk hanya dalam waktu 2 minggu. Mau tim senior atau tim junior, jika persiapannya saja sudah minim, pasti hasilnya pun gak akan maksimal. Jangan berharap lebih kepada timnas Indonesia di Piala AFF kemarin, karena sejatinya timnas Indonesia di AFF Cup kemarin masih dalam progres. Justru seharusnya angkat topi untuk Sintayong karena mempunyai pemikiran yang baik untuk jangka panjang sepak bola Indonesia. Kenapa Sintayong menurunkan pemain muda di AFF Cup kemarin? Selain untuk persiapan SEA Games, karena di AFF Cup inilah mental dan cara bermain para pemain muda Indonesia sedang dibentuk. Artinya membentuk mental pemain pasti membutuhkan kompetisi. Kalau hanya sekedar uji coba, pasti berbeda tekanan yang dirasakan para pemain. Lagi pula ini hanya Piala AFF. Lihat aja, Thailand, Vietnam sudah juara AFF berkali-kali tapi tidak mampu berbuat banyak ketika di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Ya kan? Jangan hanya karena Piala AFF pemikiran kalian susah banget diajak maju. Gengsi kalian hanya mentok di ASEAN saja. Buka pikiran kalian. Sintayong tanpa Piala AFF sudah membawa timnas Garuda terbang lebih jauh. Biarkan Sintayong menyelesaikan apa yang sudah dia bangun untuk timnas Indonesia. Salam damai sepak bola Indonesia.